Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Riyadhah Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah. Nerusaken tentang auqatus shalah, waktu sholat. Kalau ini waktu zuhur, sekarang asar. Asar niku secara bahasa artinya masa, dahar. Wal asri demi masa. Ini saged mawon wal asri niku demi waktu asar. Digawe sumpah niku karena asar niku senja. Waktu ketika manusia itu harus mengingat bahwa sebentar lagi itu surut maghrib, matahari terbenam. Umurnya matahari itu habis, tidak lagi bersinar terang, tenggelam, tertutup oleh kegelapan. Awalnya terbenam matahari itu di asarnya, senja itu. Coro diutusnya Kanjeng Nabi itu, diutusnya Kanjeng Nabi itu menjadi Rasul akhir zaman, Rasul yang diutus mendekati senja bagi kehidupan di dunia. Wis terakhir wis kalau Rasul manggil, setelah itu tinggal datangnya kiamat. Jadi wis akhir. Walaupun akhirnya itu sampai 1400 lebih. Niku kok iso 2000, iso 3000, iso 4000, tapi niku wis termasuk akhir. Karena meninjau umur dunia yang sudah tua. Diutus Kanjeng Nabi niku kali awal penciptaan bumi niku sudah mendekati akhir. Bumi niku wis tuwa ket awal penciptaan. Kanjeng Nabi diutus niku wis akhir. Jadi nisbate Kanjeng Nabi kali dina kiamat dengan awal penciptaan dunia dengan diutus Kanjeng Nabi niku sedikit. Jadi sedikit niku jangan diukur dengan usia manusia. Jadi biyen kiamat sudah dekat, kok kiamat malah wong ngenteni kiamat. Nggih. Enten sing malah dagangan kiamat sudah dekat. Jadi sebiyen kiamat sudah dekat itu. Diutus Kanjeng Nabi itu berarti kiamat sudah dekat. Nggih. Menungso wis gak perlu diweden-wedeni wis dijak sing sering taubat. Sing lebih dekat itu kematian kita niku, mboten kiamat dunya iki. Nggih. Senja yang sifatnya pribadi masing-masing dari
kita itu yang jauh lebih dekat dibandingkan senja kehidupan alam semesta ini. Walau asri. Nah, sholat asar itu mengingatkan itu. Mulanya kata ulama sing ngarani sholatil wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat wusta itu banyak yang meriwayatkan adalah sholat asar. Sebab asar itu peringatan, pepeling asar. Wa awal waqtil asri utawi temone ayat kalau hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah kalian itu sholat 5 waktu itu jaga, dan sholat yang tengah. Nah, tengah itu asar itu. Oleh ini bahas asar. Yang saya akan dulu kan tengah. Sebenarnya pas di tengah. Yang sing maghrib itu tengah-tengah antara siang dan malam. Tengah-tengahnya maghrib. Yang sing isya itu tengah malam. Kemudian awal-awal Islam itu sholat isya itu dowalu. Bukan koyok kita kok sholat isya hari maghrib atau suwe itu isya. Rumiyin itu isya itu dowalu, mendekati qiyamul lail ngoten niku, mendekati sholat tahajud ngoten niku. Sehingga sholat yang berat itu sholat isya kali sholat subuh. Jenengan nanti mireng dawuh Kanjeng Nabi, ana sholat loro sing wong munafik gak mungkin nglakoni sholat ini kelawan berjamaah. Nek wong iman temenanan mesti diparani walau habwan. Meskipun ngesot-ngesot, jamaah sholat isya kali jamaah sholat subuh. Panjang dua-duanya zaman biyen berat. Nek samangke kali subuh sing berat. Isya boten, soalnya malah isya niku wong wis padha tutuk omah, nggih. Wis sami mandi di rumah, wis kerja mandi seger, isya niku rame sholat isya. Karena isya sekarang awal, isya rumiyin niku akhir. Supaya karepe Kanjeng Nabi mari maghrib niku tilem sik. Habis maghrib niku dulu niku nggih maca Quran kok turu tangi-tangi. Cara sak mangke ngoten isyae biyen niku jam 11 malam. Ngoten niku. Isyae niku jam 11 malam pun mantun tilem. Sak mangke kan boten apa isyae. Di model jam 11 tambah kan sing jam 6. Wa awal waqtil asri lan utawi kawitane waktu sholat asar. Kapan permulaan asar itu dimulai? Di habisnya dhuwur wingi niku ida soroni nalikane dadi apa dillu kulli syai'in. Ayang-ayange saben-saben suwiji dadi iku mislahu sepadane syai' wazadalan nambahi apa dil qalilan kelawan gedhi, ditambahi bayangan istiwa. Qalilan itu bayangan sedikit, 4 menit ini. Jadi ketika matahari semakin condong ke barat, lalu memunculkan bayangan itu tingginya sama dengan benda. Cara jenengan ngadeg utawa ada tongkat berdiri, katakanlah 1 meter, niku tinggi tongkat yang 1 meter itu ditambah dengan tinggi tongkat 1 meter itu sama dengan tinggi bayangan itu. Ketika bayangan itu juga sama 1 meter plus bayangan 4 menit yang kemarin dhuwur itu matahari tepat di atas kepala, geser 4 menit kan ngoten ya. Sehingga ada bayangan sedikit di sebelah timur. Nah, bayangan itu sing dimaksud nambah bayangan titik di 4 menit itu. 1 meter bayangan karena bendanya misalnya tinggi 1 meter, ditambah 4 menit dhuwur mang nek 1 meter itu berapa senti bayangan. Nggih ditambah niku.
keterangan ini kan itu menjadi akhir waktu sholat duhur, dan itu sekaligus menjadi awal waktu sholat asar. Jadi dengan yang kepingin praktek nek asar ngoten itu coba ngadeg mawon. Bayangan jenengan kali bayangan benda itu, kok bayangan benda tinggi jenengan kali bayangan jenengan. Nek sama wis jelas lebih panjang, bukan sedikit malih asar sekarang ini. Mulanya jenengan jangan patokan sholat duhur itu karena belum ada asar. Enten tiyang itu salah paham. Durung ada asar, kok ae sing sholat duhur. Jangan. Coba jenengan buktekno jam 2 nih. Sama kan asare jam 2 lebih pinten. Ya, jam 2 itu coba jenengan berdiri. Bayangan dengan tinggi jenengan itu tinggi mana? Lebih panjang mana? Niku iso-iso wis entek niku dhuwure niku. Nggih. Baru besok jenengan boleh. Nggih, boleh jenengan sik wae sik ana dhuwure. Nah, aku iki wis ngecek jam sakmene iku sik dhuwur, sik durung entek dhuwure. Boleh. Walaupun sing apik lu awal waktu nek kosong boten enten kesibukan. Nggih. Nek enten kesibukan yo karena sholat itu boleh di depan itu lebih baik, boleh di tengah itu lumayan baik, boleh di belakang masih tergolong baik karena masih sholat. Pokok sholat itu sih apik walaupun di akhir-akhir itu sih penting sih sholat. Syukur-syukur rodok ditingkat maju. Nek boten enten kerepotan, nek enten lebih baik di belakang. Jangan memaksakan di depan lalu menyesal. Kok sing disalahno salat. Dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Awal waqti sholati ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruha afwullah. Artinya pertama awal niku oleh ridane Allah, tengah-tengah niku oleh rahmate Allah, akhir-akhir niku oleh ampunane Allah. Saya oleh ampunan. Diampuni niku nggih luar biasa nggih. Urip niku di sepuro kali Gusti Allah dosa kita di sepuro wis istimewa sekali. Syukur-syukur di sepuro plus oleh rahmat. Syukur-syukur di sepuro oleh rahmat, ya oleh ridane Gusti Allah. Tambah syukuran. Sing penting tulus, ikhlas di depan, di tengah, di akhir itu ikhlas. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Dan mriki angel ngecek oleh ketutupan rumah-rumah. Coba di pinggir laut. Nggih. Nah, niku terlihat ketika matahari terbenam niku betul-betul tidak ada matahari sama sekali. Jadi pucuk ini bun-bunane matahari ini juga terbenam. Pucuk dhuwure niku. Jadi dihitung terbenam itu bukan ketika yang bagian bawah itu terbenam dereng, tapi yang bagian atas itu juga terbenam sehingga matahari tidak terlihat lagi. Nek cahayanya masih terlihat, cahayanya masih terlihat. Matahari itu ketika terbenam, yang di atas itu saya terang, saya terang kekuning-kuningan mengenai itu. Nanti lama-lama menjadi kemerah-merahan. Itu mangke bahasan maghrib. Pun asar itu kalau dibagi, asar itu kalau dibagi, waktunya itu menjadi 7. Jadi waktu yang diterangkan itu mulai tinggi bayangan sama dengan tinggi benda plus bayangan sedikit. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda
plus bayangan 4 menit istiwa niku mulai asar sampai matahari terbenam. Rentan waktu masa seperti itu niku nek dipisah-pisah niku dadi tiga. Yang pertama disebut sebagai waktu fadilah, waktu yang paling utama. Jadi ini boleh kabeh. Yang pertama itu disebut waktu fadilah, waktu yang paling, maksudnya boleh itu sholatnya sah, walaupun nanti ada sing haram, sholatnya ini sah. Yang pertama disebut waktu fadilah, yaitu waktu yang paling utama, paling istimewa. Oleh ridhane Allah itu, oleh ridhane Allah, ridho itu kan paling dhuwur, pangkat ridho itu paling dhuwur. Mulane ndongakno sahabat niku ndongakno ridho radhiyallahu anhu. Sebab ridho itu paling dhuwur. Api-apike menungso sing duduk nabi niku generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Generasi berikutnya tabiin, generasi berikutnya tabiin. Awak dhewe iki generasi pinten. Kita niki di sepuro wonten mawon kali Gusti Allah wis luar biasa. Yaitu mulai dari niku awal waktu asar tadi, ketika tinggi bayangan sama dengan tinggi benda plus bayangan sedikit 4 menit niku sampai kira-kira tinggi bayangan itu 1,5 dari iwak. Niki 1 meter bayangan ini, karena benda 1 meter, tinggi bayangan 1 meter, katakanlah bonusnya 4 cm misalnya. Niku ditambah setengahnya lagi, berarti 1,5 meter. Utawa nek digenepno nggih 1,60 meter cm. Bayangan ini lho, tinggi bendanya 1 meter, bayangannya 1,60, itu berarti 1,5. Niku namanya waktu ikhtiar. Waktu fadilah. Nek ten mriki ngoten, nek ten gone syarahe Kasifatu saja niku ngoten. Tapi nek ten gone iki napa? Tapi sami mawon nanti ten gone Takriratus Sadidah niki sekirane waktu fadilah itu, waktu yang paling utama itu adalah waktu dari awal asar tadi, sekira orang itu langsung melakukan hal-hal yang menuju sholat. Krungu ada langsung ringkes-ringkes penggaweane. Mari ringkes-ringkes terus budal ke masjid. Perjalanan budal niki, terus wudu, perjalanan wudu niki, terus masuk masjid, sholat, katakanlah sambil menunggu iqomah, katakanlah sambil menunggu imam nek zaman rumiyin. Nek sakmangke kan pokok ana imam kan imam wis qomat sing dadi imam saentene. Terus sholat sampai selesai gini waktu fadilah gini. Jadi mulai adzan ini kan biasanya awal waktu. Niku sampai orang ini melakukan atau menyibukkan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang menuju sholat sampai sholat ditunaikan. Jadi waktu istimewa. Gampangane krungu adzan iku wis tumandang untuk sholat. Niku waktu istimewa. Tapi nek diukur nggih sami iku. Setengah bayangan itu kan, setengah bayangan. Nah ini kan asar 1 meter itu memang awal. Ditambah setengah bayangan itu nggih boten suwe. Setengah bayangan itu boten suwe. Karena matahari itu semakin condong ke barat, pergerakan bayangan untuk semakin panjang itu cepat dibandingkan waktu matahari di tengah-tengah itu. Geser menuju barat menimbulkan bayangan di timur dari dhuwur itu gerakannya lebih lambat dibandingkan setelah asar sampai matahari terbenam. Modone srengenge niku luwih cepet. Soalnya tambah condong mripun niku dawae niku tambah cepet. Yang kedua niki
Niki kersane dadi informasi tambahan. Sajane keterangan awal akhir mau cukup. Yang kedua itu waktu ikhtiar, waktu pilihan. Kalau tadi waktu yang paling utama, yang kedua ini waktu ikhtiar, istilahnya waktu yang terpilih. Bukan yang istimewa, tapi termasuk pilihan. Bukan juara, tapi termasuk orang pilihan. Walaupun bukan yang juara, tapi termasuk pilihan. Kapan? Mulai waktu fadilah tadi selesai, bayangan 1,5 dari tinggi benda 1 meter, bayangannya 1,5 meter, sampai tinggi bayangan itu 2 kali lipatnya, berarti ditambahi 1,5 kali, sehingga lengkap menjadi 2 kalinya. Tinggi benda 1 meter, bayangannya ini 2 meter. Nah, itu waktu ikhtiar. Waktu niki nanti pahala atau fadilah keutamaan itu semakin ke belakang itu semakin sedikit. Nek dihitung teko keutamaannya waktu. Jadi keutamaan sholat itu macam-macam. Ada keutamaan sholat karena berjamaah, ada keutamaan sholat karena di masjid, ada keutamaan sholat karena yang jamaah itu banyak. Sing jamaah wong 3 karo sing jamaah wong 200, ya istimewa yang jamaah 200 itu. Ada lagi keistimewaan itu untuk menghidupkan bumi Allah. Nah, kono akeh jamaah itu ngampel kono. Nah, tapi nek kabeh budal lu ngampel lah mriki gak ono sing salat. Nguber kono sing jamaah akeh, tapi mempertahankan kampung kita sendiri supaya tetap ada sholat itu juga perjuangan. Bisa jadi yang jamaah cuma 3 orang, tapi barokah wong 3 niki kampung niki gak mati. Si ono sing sholat, si ono sing jamaah. Nek gak gelem iki, gak gelem opo sing jamaah nek iki aku sholat di masjid sebelah desa kono ae. Sing jamaah akeh. Lah terus ini malah gak ono sing sholat malah. Justru 3 yang ada di sini itu malah lebih istimewa karena ada unsur perjuangan. Nah, itu termasuk fadilah itu macam-macam. Jadi ada yang terkait dengan waktu. Nah, ini maksudnya pun terkecoh, nguber waktu, tapi fadilah-fadilah yang lain ditinggalkan. Enten, omahe niku cidek langgar, cidek musola. Tapi dia tidak mau sholat di situ. Dia maunya sholat di masjid, lebih jauh. Nah, terus dia gaya langgar, gaya musola itu gaya apa nek kabeh sholat di masjid. Yo sholat di masjid itu ambil salah satunya saja untuk silaturahim supaya tidak terputus. Atau 2 lah. Yang selebihnya itu yang terdekat itu yang istimewa. Yang dekat dengan lingkungan jenengan itu. Kakak-kakak jenengan terpojok-pojok itu griyone rumahnya dekat dengan musola. Jangan sampai tidak sholat di sana. Terus jenengan semuanya tersentral di sini. Ya bolehlah temriki mbusuk boleh magribe, selebihnya itu di sekitar rumah kita itu perlu juga kita hidupkan dengan sholat berjamaah. Itu dia perjuangan. Waktu ini polo aku karo imami gak khusyuk. Boten perjuangan itu nilainya lebih mahal. Supaya gak subuh, supaya gak kosong itu nilainya lebih mahal. Ini tuh jenenge terkecoh. Jenenge terkecoh. Dikira luwe akeh jamaah tok niku sing dadi fadilah sholat. Ya itu betul. Tapi kalau sampai mengosongkan tempat ibadah gara-gara kita tinggal pindah ke tempat lain, jadi itu jadi menyia-nyiakan itu jenenge. Sing wakaf gak oleh pahala, terus kampung kita menjadi kosong dari siar sholat berjamaah. Yang ketiga itu waktu jawas. Waktu jawas itu waktu diperbolehkan. Yo duduk sing paling apik, yo duduk pilihan sedengan lah. Yoga apik tapi yoga elek. Iku jawas. Lah jawas ini enten kali.
enten sing rodok makro, berarti rodok akhir nih. Enten sing tidak makro, berarti yang tidak makro terlebih dahulu, yaitu mulai bayangan 2 kali lipatnya tadi, benda 1 meter bayangannya 2 meter. Mulai niku ikhtiarnya habis sampai matahari itu yang masih nampak itu warnanya menjadi kekuning-kuningan. Jadi sorot sinar matahari itu sampai menjadi kekuning-kuningan. Tapi matahari ini tasik wonten tambah sore itu kan matahari ini tambah rodok kuning. Cara dilihat dengan mata langsung niku saged. Nek pas siang hari boten saged. Bisa meneteskan air mata kita kalau memaksakan diri melihat matahari yang bersinar terang di siang hari. Tapi nek wis mulai sore nggih. Nah niku jenengan cek kira-kira jam pinten. Nggih. Nek cara kula niku sekitar jam 4:30-an. Niku srengenge wis mulai kuning. Didelok ngoten wis ketingan. Ketok bunder kuning ngoten niku. Seperti jenengan melihat pagi hari matahari niku jam 6 ngoten niku atau 5:30 itu matahari mulai naik, terus kita lihat niku mboten nate perih nang melipat. Karena warnanya masih kuning, dereng putih. Yang keempat niku makruh, yaitu mulai dari kuning tadi sampai corong jenengan sholat ngoten tutup mulai takbiratul ihram sampai salam niku lho durung maghrib. Niku kira-kira maghrib kurang pirang menit niku. Sholat itu butuh pirang menit nih. Katakanlah 5 menit tuh sholat wong khusyuk. Sholatnya 5 menit bisa. 4 rakaat itu katakanlah 4 menit bisa. Oh 5 menit. 5 menit sebelum matahari terbenam itu, dari kuning tadi itu, dari matahari menunjukkan warna kuning tadi itu sampai kira-kira maghrib kurang 5 menit. Dan itu mulai makruh. Tapi sekali lagi ini pembagian terkait waktu. Nanti beda lagi kalau terkait personal. Personal itu misalnya jenengan enten keluarga sing sakit. Kalau jenengan ngejar waktu yang awal, keluarga jenengan yang sakit itu terlantar. Mboten enten sing ngurusi padahal itu membutuhkan sekali pertolongan kita. Terus demi untuk menyelamatkan atau menjaga beliau itu jenengan sholatnya ditunda sampai akhir, menunggu saudara kita yang lain, nunggu adik, nunggu saudara yang lain untuk gantian. Setelah itu jenengan sholat. Oh ini luwih apik doa akhir niku. Nggih, luwih apik doa akhir niku karena tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ibadah niku nek manfaatnya gawe wong liya niku lebih tinggi nilainya. Kaidah itu al-muta'addi afdhal minal qasir. Ibadah yang bermanfaat bagi orang lain itu lebih diutamakan daripada ibadah yang manfaatnya itu untuk diri sendiri. Jenengan ya sholat, tapi jenengan yo bantu wong liya. Tapi nek sholat tok, walaupun di awal waktu orang lain yang sebenarnya bisa kita bantu, kita tinggalkan demi sholat. Niku ya oleh sholat kok, tapi nelantar wong butuh pertolongan itu satu keburukan tersendiri. Niku nggih elek niku. Nek diomongno dosa itu ya dosa. Lebih baik sholate iku ae. Iki aku tak nulung wong sik. Sebab waktune sholat sik panjang. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Tapi nek nolong wong niki gak iso ditunda. Niki kula ulangno supaya kita niku ndak terjebak dengan wis pokoke nek krungu azan tinggalkan segala kesibukan. Niku nek kesibukan yang sifatnya itu tidak penting atau kesibukan yang sifatnya itu duniawi.
Tapi nek niki bagian dari ajaran agama, menolong, membantu. Nggih. Utawa jenengan niku napa misalnya bekerja, niki kan ya kewajiban mencari nafkah misalnya. Niku ya wajib. Metu toko pabrik niku kata-kata jam 4. Yo kok ae salate nek wis buyaran pabrik. Nggih, jangan durung buyar pabrik krungu azan ditinggal. Yo konangan mandore, konangan juragane iso gak oleh kerja maneh besok niku. Malah mencelakakan dirinya sendiri. Sementara sholat itu waktunya masih bisa dikerjakan setelah kesibukan yang wajib atau yang penting ini. Nah, monten-monten niku bukan berarti nelantarno sholat. Berarti dhisikno menungso daripada Gusti Allah. Nah niku omongan sing kaya aneh apik tapi mboten apik. Seolah-olah Gusti Allah niku jahat. Nggih, padahal Gusti Allah niku pemurah. Nggih, Gusti Allah niku nek kepentingan hablum minallah dihadapkan dengan kepentingan hablum minannas, niku mesti dimenangno hablum minannas. Nggih. Hablum minallah niku iso nomor loro. Niku karakter syariat niku wonten selalu begitu. Selalu yang terkait dengan Allah niku selalu bisa ditunda, selalu bisa dikalahkan. Sik menangan hablum minannas. Mboten usah sing berat-berat wonten nggih. Urusan mangan niku. Idza ja'al asya fi waqtil isya quddimal asa alal isa. Mangan niku iki ana sing masakno panganane wis teko. Saiki adzan isya. Didhisikno pundi adzan napa salat isya napa mangan. Nek cara Kanjeng Nabi mangane dhisikno. Nggih. Sebab kok panganan iki nek gak ndang dipangan rasane wis boten nikmat. Durung maneh menyakiti sing nyiapno niki. Nggih, gelakno atine sing nyepak-nyepakno niki. Walaupun dengan bahasa sik ngapunten nggih, panggilan Allah harus didahulukan. Mangan ini kan urusan weteng mawon. Keliru. Betul cuma urusan weteng, tapi urusan syukur terhadap nikmat makanan ini, syukur terhadap yang menyiapkan makanan ini juga bagian dari agama. Agama niku boten salat tok niku. Nggih. Nah niku pun salah paham ten niku. Niku Kanjeng Nabi lho niku quddimal asya alal isya. Didahulukan makan malam dibandingkan sholat isyaknya, sholat malam dan isya. Kecuali nek panganan ini boten enten. Ini sholat mawon sambil menunggu. Durung teko panganan ini sholat sih. Tapi nek wis teko, iki wis isya iso mawon sholat kok ae. Itu urusan ngoten lho nggih. Apalagi yang penting-penting tadi itu menjaga orang sakit, bekerja. Wah, itu pun keliru. Tapi umpama ana sing kaya wonten dan dia siap dengan resikonya, nih monggo, tapi jangan mencela sholat nanti. Kok tambah ngene yo. Aku wis berusaha mendahulukan sholat, tapi kok rezekiku sih tetap seret ngene. Lah sholatnya sih kayak. Lah dari keliru niku. Nggih. Wayahe pelanggane niku kathah krungu azan ditinggal. Nggih pelanggan nggih ilang. Lho kok ditinggal sholat? Wis tuku doliane. Nggih. Dheweke kenceng krungu azan ditinggal. Ada lagi waktu yang kelima itu waktu haram. Haram itu maksudnya sholat sah tapi polahe sampai gawe sholat mawon gak cukup. Wayahe wau 5 menit cukup digawe takbiratul ihram sampai salam. Lah iki mboten cukup. Berarti misalnya kurang 1 menit wis adzan maghrib. Sehingga dia belum tuntas 4 rakaat. Ngoten iku salate termasuk sah adaan tegese. Karena cukup 1 rakaat saja sudah termasuk adaan. Tapi sholat sing model ngoten niku dosa gak ilok. Nggih. Tapi sah. Sebagai sholat adat niku sah. Cuma sholat sing ngoten niku gak ilok. Wis bahasa sing rada alus niku mosok sholatnya haram, mosok sholat niku haram.
Wong sholat kok haram. Nek ngono gak sholat ae lah, kuwatire malah salah paham. Nek sholat haram wis gak sholat ae. Wah, repot musuh gampang salah paham niku. Wis dalam bahasa sholat sing kaya ngono iku gak ilok. Soalnya sampai gak uman waktu niku. Wayahe waktune 4 menit, 5 menit gawe petang rakaat, lah dikali sak menit akhirnya cukup sak rakaat. Mari ngoten wis maghrib. Sik tas oleh rakaat adzan maghrib. Ngoten niku ya sah sebagai sholat adat. Artinya jenengan boten usah kodhok malih, tapi ngoten niku gak ilok. Kenemenen lah, kenemenen. Ada lagi waktu udzur. Waktu udzur niku nggih boleh dikerjakan waktu zuhur tadi niku. Udzurnya karena bepergian jauh, sehingga jenengan jamak takdim. Sholat asarnya diletakkan di waktu zuhur, boleh karena ada udzur. Lu kan belum masuk waktu asar, lu karena ada udzur itu syariat membolehkan jenenge jamak takdim. Niku ulama nelembokno niku. Jadi mulai zuhur niku wis ana waktu asar bagi orang yang udzur. Bagi orang yang udzur, zuhur itu sudah ada waktu asar. Niku banget. Mulane sebagian ulama iki nek nerangno bab haid rumiyin. Sebagian ulama. Tapi kata sing nerangno ngene iki. Ibu-ibu niku nek mampete gede. Mampet niku tegese darahnya berhenti. Mampete gede haid niku pas asar. Waktu zuhur niku tasik haid. Belum suci. Tidak wajib sholat zuhur. Dadak jenengan niku mampete niku pas asar. Pas asar. Terus jenengan mandi besar, menghilangkan hadasnya haid, mari ngoten jenengan sholat. Lah ngenten iki sebagian ulama ojo sholat asar tok. Polai asar karo zuhur niku iso dijamak, yo karo sholat zuhur. Jadi nek waktune dawa nggih zuhur sik terus asar. Tapi nek jenengan ragu-ragu nutut apa enggak nggih asar rumiyin, mantun asar selesai kok sik ana waktu baru jenengan sholat zuhur. Niku jenenge kaya jamak takhir ngoten niku. Artinya di dalam waktu sholat asar itu ada sholat zuhur bagi orang yang udzur. Sama juga di dalam waktu sholat zuhur itu ada waktu sholat asar bagi orang yang udzur. Nek jenengan nate krungu nek sholat iso dijamak, iku ya sholat to karo sadurunge pisan. Contone kaya wonten niku wau, mampete getih haid, mboten cuma haid tok nggih. Misale nek tiang jaler niku mboten tiang jaler sinten mawon niki. Manek penghalang sholat itu kan bisa darah haid atau darah nifas. Bisa juga niki penyakit apa hilang akal niku. Jadi waras teko gendenge misalnya. Niku sembuhnya niku pas asar. Nek dhuwur kan durung wajib wong akalnya menghilang. Tapi begitu asar niku sembuh, kesadarannya itu datang, dia tidak hanya kewajiban sholat asar, tapi juga sholat zuhur menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena di dalam asar itu terdapat waktu sholat zuhur bagi orang yang udzur. Lagi udzur apa enggak? Nek diterusno kan wonten nggih. Wong justru sebelumnya itu belum wajib kok. Sing mboten nate kewajiban sholat sadurunge. Tapi sing niku wis salah gawe ikhtiyar, gaya hati-hati. Sebab jamak iku enten jamak fil hador. Jamak tidak dalam posisi perjalanan jauh. Enten khilaf-khilafe ulama di dalam sholat jamak itu macam-macam. Nek kita mengambil ya sing ana kerepotan, ana kesulitan nek gak dijamak, baru ana udzur dianggap udzur boleh jamak. Misalnya sakit, selain bepergian deh. Misalnya sakit di rumah tapi sakit,
Wong loro niku nggih pun dikongkon salat 5 waktu, salate didadekno 3 mawon. Dhuwur karo asar dijamak, terserah mau takdim atau takhir. Sing longgar sing pundi. Maghrib dengan isya dijamak, kemudian subuh. Sehingga beliau itu cara wudu mboten ping 3. Mboten balak-balik riwariwi wudu sehingga cepat lelah malah mboten sembuh-sembuh sakit. Yang terakhir itu waktu darurat. Waktu darurat itu sekira cukup untuk takbiratul ihram saja, kudu tetap sholat. Jadi misalnya jenengan itu bangun tidur, terus wudu, selesai wudu itu, aduh ini kurang 5 detik, jenengan pun sholat takbiratul ihram langsung adzan maghrib, tetap kudu jenengan lampahi. Jangan kemudian wis kok ali mesisan, padahal digawe takbiratul ihram itu cukup. Menunda takbiratul ihram dengan sengaja sehingga sholatnya itu keluar dari waktu, itu malah mboten ilok, malah nggak baik. Nek melok sing kerep sadurunge hurmah itu nggih malah luwe haram malih. Ada waktu untuk takbiratul ihram tidak dilakukan yang menyebabkan sholatnya itu betul-betul keluar dari waktu. Umpama takbiratul ihram tok itu mboten keluar dari waktu karena darurat wong pancen tangi turu ya napa malih. Nggih, niku udzur termasuk. Hurmah haram mau niku nek gak lapo-lapo. Gak lapo-lapo ditunda sampai waktunya itu cuma cukup digawe sholat. Lah ngoten niku haram. Kailok bahasa wong. Karena tidak ada sajane lu awal iso di tengah iso gak sholat sampai mepet ngepres antara takbiratul ihram kali salam niku pas entek maghrib. Niku kalau tidak ada kerepotan kesibukan, tidak ada udzur. Nah ini udzur sholat itu kan kali tidur atau lupa, ingat wis kurang pirang detik nonton tok atau entek maghrib, jenengan duwe wudu, langsung takbiratul ihram, mantun takbiratul ihram langsung adzan maghrib. Oh, jenengan itu jadi waktu darurat. Waktu darurat. Bukan sampai keluar dari waktunya sholat ini, meskipun diumani takbiratul ihram tok. Nah, itu asal sholat maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.